sahabat GPIB dimanapun berada. Kembali lagi dalam program Morning Call di pagi hari ini bersama dengan saya, Pendeta Valerie Esterlita Jefflin Sumblang, Pendeta Jemaat di GPIB Jemaat Marturia Jambi, Pospelkes Bethesda Rantau Rasau. Yang mengawali renungan kita ini, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, Sang Sumber Pemilik kehidupan kami, untuk kasih setia bahkan pertolongan-Mu bagi setiap kami. Kami bersyukur bahwa Engkau boleh membangunkan kami dari tidur kami masing-masing untuk menapaki hari baru yang merupakan anugerah kehidupan daripada-Mu. Mengawali hari ini kami akan bersama membaca dan merenungkan akan sabda-Mu ya Allah. Berkata-katalah lewat hamba-Mu, serta urapi kuasa Roh Kudus-Mu bagi setiap kami untuk mengerti, memahami, dan kemudian melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah kepada setiap kami karena kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat GPIB, bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Yunus, pasalnya yang pertama, ayat yang keempat sampai ayat yang kelima yang menyatakan, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut dan masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan juga merenungkan sabda Tuhan. Hosiana. Ya, Bapak Ibu dan juga sahabat GPIB dimanapun berada, sikap apatis dapat didefinisikan sebagai sebuah ketidakpedulian kepada situasi sosial maupun emosional yang ada di sekitarnya. Seseorang yang apatis biasanya kehilangan minat untuk terlibat dan cenderung menarik diri dari apa yang terjadi di sekitarnya. Dan sikap ini ditunjukkan dan kita temukan dilakukan oleh Yunus. Saat itu ada badai besar melanda atau terjadi saat dia naik sebuah kapal ketika dia hendak melarikan diri dari panggilan Tuhan. Ketika dia hendak mengingkari panggilan Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Yunus menunjukkan sikap apatisnya dengan pergi ke bawah kapal dan kemudian tertidur, bahkan hingga nyenyak. Apa yang dilakukan Yunus ini sangat membahayakan, bukan saja kepada dirinya, tetapi juga bagi orang-orang yang ada di atas kapal tersebut. Sebab di saat semua orang berupaya menyelamatkan diri mereka, menyelamatkan kapal mereka, Yunus memilih diam. Bahkan dia memilih untuk tidur nyenyak di bawah kapal. Yunus justru memilih untuk bersikap apatis dan melakukan apa yang tidak baik untuk seharusnya ia lakukan. Nah, sahabat GPIB, di masa saat ini pilihan seperti Yunus seringkali diambil oleh orang-orang yang ada di sekitar kita atau bahkan kita sebagai manusia. Di tengah begitu banyak pilihan akan kehidupan, masalah yang terjadi di sekitar kita, yang kita buat atau orang lain buat, kita memilih bersikap apatis. Kita memilih diam, bahkan cenderung memilih tidur nyenyak. Karena merasa pilihan itu adalah pilihan yang wajar, pilihan yang baik-baik saja. Kita ambil contoh, ada orang-orang yang tidak merasa bertanggung jawab setelah dirinya memilih untuk menghina orang lain, menyebarkan ujaran kebencian di media sosial kepada idola mereka, kepada public figure, bersikap semena-mena dan bahkan bisa tidur nyenyak setelah itu. Padahal apa yang mereka lakukan telah menyakiti hati banyak orang. Ada juga orang-orang yang tidak merasa bersalah
Padahal ia telah menyalahgunakan kekuasaan yang ia miliki. Ia menjadi pelaku tindak kriminal dengan menyalahgunakan uang negara, atau bahkan yang ada di sekitar kita, uang gereja, atau bahkan uang orang yang bukan miliknya. Tapi masih bisa tertidur nyenyak, bahkan tidak peduli bahwa dia sudah melakukan sebuah pelanggaran. Ada juga orang-orang yang tidak merasa bersalah, mungkin di tengah-tengah keluarga, setelah melakukan tindak kekerasan kepada anak mereka, kepada pasangan mereka, tapi mereka masih bisa tidur nyenyak di samping mereka tanpa mengucapkan sedikit pun kata maaf atau merasa menyesal akan perilaku mereka. Sahabat GPIB, kisah Yunus di pagi hari ini mau mengingatkan kita bahwa memang Yunus tidak memberikan sebuah keteladanan, tapi kisahnya mau mengajak kita, mau menegur kita untuk bertindak tidak seperti dirinya, untuk tidak bertindak apatis pada apa yang terjadi di sekitar kita. Atas kesalahan yang kita lakukan, kita diajak untuk bertanggung jawab. Kita belajar dan merenungkan untuk bersikap baik, bertanggung jawab atas berbagai hal yang kita pilih, yang kita lakukan, dan tidak memilih bersikap apatis dan menjadikan apatis sebagai sebuah sikap yang wajar yang kita lakukan. Mari sahabat GPIB dimanapun berada, belajar untuk peka, untuk peduli pada apa yang sekitar kita alami. Ambil bagian dalam perjuangan bersama, melakukan kebaikan, sehingga dalam mengambil dan membuat sebuah pilihan, kita tidak kemudian mengecewakan, bahkan merugikan orang lain. Selamat mengintrospeksi diri kita kembali di masa prapaskah ini, memulai kehidupan yang menuju pada pertobatan. Kiranya Tuhan memampukan setiap kita. Amin. Mari kita bersama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, pemilik kehidupan kami, untuk kasih setia dan pertolonganmu bagi setiap kami. Kami boleh bersama membaca, merenungkan akan sabdamu di pagi hari ini. Kiranya setiap firman yang boleh kami baca dan renungkan bersama boleh senantiasa tertanam baik, bahkan kami mampu untuk menjadi pelaku akan kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami akan melanjutkan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami mohon kiranya berkat, kasih sayang, dan penyertaan-Mu senantiasa tinggal dan menyertai kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, ini doa, ini syukur kami. Di dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat GPIB, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom, sahabat GPIB, saya Pendeta Ivan Dinamika, Ketua Majelis Jemaat GPIB Kota Bunyu. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus, di mana kami Jemaat GPIB Kota Bunyu boleh menyelesaikan pembangunan pastori yang telah diresmikan oleh Majelis Sinode GPIB. Dalam hal ini Sekretaris Umum Majelis Sinode GPIB, Pendeta Eli Pitoy de Bel, bersama dengan saya selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Kota Bunyu. Dan saat ini kami hendak melaksanakan pembangunan siring. Dan sekarang kami akan melaksanakan pembangunan pembuatan siring yang Bapak Ibu boleh saksikan, di mana kami membangun siring ini untuk mencegah kelongsoran tanah di belakang pastori yang sudah kami bangun. Oleh karena itu kami hendak memohon bantuan Bapak Ibu untuk dapat membantu kami untuk membangun siring yang akan kami kerjakan melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Juga untuk pembangunan pengerjaan parit dan pagar pastori
wabarakatuh.